Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, manusia adalah tempatnya salah, apalagi soal bicara ya. Itu adalah masalah saya dan mungkin masalah kita semua juga. Nggak jarang kita salah bicara. Dan seperti kita ketahui, beberapa hari ke belakang ada isu yang sangat besar terkait oknum anggota Dewan Republik Indonesia yang melibatkan masyarakat Jawa Barat. Jadi masyarakat Jawa Barat tersinggung dengan statement yang beliau keluarkan, yang mana dari statement yang beliau keluarkan itu cenderung memojokkan salah satu suku bangsa, yang mana dalam hal ini suku Sunda ya. Dan pada dasarnya kita juga tidak tahu apa maksud dari beliau. Kita nggak bisa tahu dalam artinya seperti apa, apakah beliau memang salah bicara atau beliau memang punya sentimen pribadi terhadap suku Sunda. Kita nggak tahu. Dan dari kejadian tersebut ada beberapa hikmah yang bisa kita petik, yang mana diantaranya ketika seseorang berbicara itu memang perlu dipikirkan terlebih dahulu guna meminimalisir dampak-dampak negatif yang akan timbul pasca dia berbicara. Jadi dalam pandangan saya, berbicara itu kita nggak cukup hanya bermodalkan benar, tapi kita juga perlu menyertainya dengan cara penyampaian yang bijak, di mana kebenaran harus selaras dengan kebijakan. Jadi apabila kita ingin mendapatkan hasil yang optimal dari kebenaran yang kita sampaikan, tentu kita harus sertai dengan cara yang bijak ketika kita menyampaikan. Jadi tidak cukup hanya benar saja, harus dengan bijak. Dan tidak cukup hanya bijak saja, tapi harus benar. Dan mungkin kebanyakan orang akan berpikir bahwa itu akan susah, itu akan sulit, karena kita perlu berpikir terlebih dahulu bagaimana caranya agar cenderung bijak penyampaiannya. Sudah, kita harus berpikir menyampaikan hal yang benar kan, kita harus cari dulu kebenarannya. Lalu kita juga harus berpikir bagaimana caranya untuk memberikan kebenaran tersebut dengan bijak. Pasti kesan pertama yang timbul akan sulit, nggak simpel ya. Dan itu akan menjadi sulit, terus-menerus sulit apabila kita tidak melakukannya, tidak belajar untuk terbiasa melakukan hal tersebut. Karena biasa. Kecenderungan yang positif, spontanitas yang positif akan timbul dari kebiasaan yang positif. Jadi semoga kita bisa menjadi pribadi yang positif, lebih positif lagi ke depannya. Sekian opini saya kali ini. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.